Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Widoyono. NPM saya 2018 455000228. Saya kelas R4C. Saya mendapatkan tugas struktur bangunan bertingkat tinggi dengan sistem struktur cantilever. Sistem struktur cantilever merupakan sistem struktur yang mendukung sistem lantai dari core pusat yang memungkinkan terbunya ruang bebas kolom dengan kekuatan plafon lantai sesuai kebutuhan bangunan. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Handset yang saya bikin untuk bagian tugas besar kali ini. Ini adalah setnya, merupakan olahan dari gedung yang akan dibangun. Ini adalah pintu masuk ke basement, ini pintu keluar. Dari jalan kita bisa masuk dari sebelah sini, adalah pintu masuk untuk ke basement maupun ke kantor. Kemudian yang ini merupakan pintu keluar dari basement menuju ke exit keluar. Ini adalah denah lantai 1, di mana terdapat teras, lobby, dan berbagai ruang yang dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dan juga terdapat core yang di dalamnya ada 2 lift, 2 tangga darurat, gudang, pantry, dan toilet. Luas dari bangunan ini yaitu 924 meter persegi, di mana jari-jari A merupakan sebesar 20 meter dan jari-jari B 15 meter. Jadi luas keseluruhan menjadi 924. Ini merupakan denah tipikal dari lantai 2 sampai 33, di mana terdapat 10 ruangan yang dapat difungsikan, di mana terdapat juga penunjang seperti 2 tangga darurat, gudang, 2 lift, pantry, dan toilet. Jadi pengguna bisa mengaksesnya secara mudah. Pada setiap ruangan dibatasi oleh partisi permanen dan partisi semi permanen, jadi dapat difungsikan lebih dari kapasitas ruang, atau lebih gampangnya 2 ruangan bisa dijadikan 1. Dengan adanya pembatas partisi, kita dapat memaksimalkan fungsi ruangan karena pembatas bisa dibongkar dan dipasang sebagaimana yang diinginkan oleh pemilik gedung. Sekarang kita beralih ke denah basement. Ini merupakan denah basement lantai 1 atau paling atas, di mana masuk kendaraan dari sini, kemudian bisa parkir melalui sini, atau bisa lurus turun ke basement di bawahnya. Ini basement lantai 2, tapi di basement lantai 1 ini bisa parkir berkapasitas 64 mobil. Di sini merupakan jalur exit atau outnya kendaraan menuju ke luar. Kendaraan bisa jalan naik ke atas menuju luar gedung. Lalu kita beralih ke denah basement lantai 2, yaitu kendaraan turun dari basement lantai 1, kemudian bisa memilih parkir di area basement lantai 2. Setiap basement dilengkapi 2 tangga darurat, kemudian ada gudang dan engineer untuk perbaikan atau sarana menunjang yang ada di parkiran tersebut. Berukuran masing-masing setiap lantainya 50 meter kali 50 meter persegi. Total luas basement yaitu 2.500 meter persegi yang digunakan keseluruhan untuk basement bangunan ini. Ini adalah denah core. Dapat dilihat terdapat 2
tangga darurat yang kapasitasnya cukup sesuai standar, dan juga 2 lift penumpang, 1 gudang, pantry, dan toilet yang dapat difungsikan. Karena gedung ini tinggi, maka dibikin 2 tangga darurat untuk menampung bila mana terdapat sesuatu yang tidak diinginkan, tidak mungkin melalui lift karena akan sangat berbahaya, maka dibuatlah 2 tangga darurat untuk menunjang hal tersebut. Fasilitas yang terdapat pada core dapat diakses dengan mudah oleh pengguna gedung, sehingga pengguna terasa nyaman saat beraktivitas di dalam gedung. Core ini berukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter yang ukurannya pas untuk digunakan dalam gedung ini. Ini merupakan denah atap. Saya menggunakan atap beton karena pengaplikasiannya mudah untuk gedung ini. Tetapi pada bagian tangga, saya menggunakan galvalum untuk penutup tangganya agar lebih efisien dalam penggunaan bahan bangunannya. Maksud saya, ini merupakan tampak depan dari bangunan. Ini merupakan ACP yang digunakan untuk menambah estetika dalam gedung ini. Selain ACP, saya menggunakan kaca sebagai penutup untuk menambah estetika dari bangunan ini. Dari fasad-fasad ini dapat menimbulkan kesan yang baik dari masyarakat yang memandang bangunan ini. Ini merupakan tampak samping kanan dari gedung ini. Terlihat gagah karena tinggi dan bentuknya yang sangat estetik. Terdapat sedikit ACP merupakan kesatuan dari fasad yang di depan, kemudian lebih banyak kaca menutup bangunan ini. Lalu, ini gambar tampak samping dari bangunan ini. 50% tampak ACP yang menutupi untuk bagian fasadnya sebagai sumber estetiknya, kemudian kaca sebagai penutup dinding-dindingnya agar terlihat manis saat dipandang. Dengan bentuk seperti ini merupakan tampak belakang dari bangunan ini, di mana perbedaannya sangat mencolok karena tidak ada ACP sebagai fasadnya, lalu lebih ke kaca sebagai penutup bangunan ini. Sangat terlihat bedanya dari tampak-tampak yang lainnya. Lebih memaksimalkan kaca sebagai penutup dindingnya. Ini adalah gambar potongan dari bangunan yang saya bikin untuk tugas struktur bangunan tinggi yang menggunakan sistem struktur cantilever. Bangunan ini memiliki 3 basement dan masing-masing floor to floor 350 cm atau 3,5 meter. Kemudian jumlah lantai mencapai 33 lantai. Dan masing-masing lantai berjarak 4 meter 10 cm. Total tinggi gedung ini mencapai 135,30 meter. Jadi termasuk bangunan bertingkat tinggi.
Sistem pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang panjang yang cocok digunakan untuk struktur bangunan tinggi. Ini adalah potongan AA dari bangunan ini. Ini arah potongan dan arah potongan AA. Jadi yang terlihat tangga, dua rumah lift, gudang, dan 2 ruangan. Kemudian beralih ke potongan BB dari bangunan ini. Terlihat yang terpotong adalah tangga. Ini adalah lantai. Sama. Terlihat 3 basement dengan jarak 350 cm atau 3,5 meter. Kemudian jarak antar lantai cantilever yaitu 4,10 meter atau 4 meter, 10 cm. Bisa juga 410 cm. Ini adalah detail struktur cantilever. Terlihat tulangan rapat pada sisi ujung yang menempel pada kolom ini karena beban bertumpuk pada sebelah sini, makanya tulangan dirapatkan. Semakin ke ujung cantilever maka tulangan semakin renggang. Tebal plat lantai cantilever yang saya gunakan yaitu 85 cm karena panjang bentangan adalah 6 meter. Jadi untuk menentukan plat lantai cantilever yaitu 1/7 bentangan. Jadi 6 dibagi 7 adalah 85 cm. Kenapa 6 meter? Karena bentangan awal adalah 12 meter. Karena kepanjangan, maka saya buatkan kolom di tengah-tengah antara bentangan core ke ujung cantilever untuk mengurangi ketebalan plat tersebut. Jadi ketemu 6/7, hasilnya adalah 85 cm. Kemudian ditambah dusting 50 cm, jadi total 135 cm. Ini adalah detail dari pondasi yang saya gunakan. Saya menggunakan pondasi tiang panjang. Menggunakan tiang panjang dia jari-jari 20 cm. Menggunakan 3 tiang panjang yang ditancapkan ke tanah yang keras. Pondasi ini cocok untuk bangunan bertingkat tinggi dan juga sering digunakan di daerah Indonesia ini karena cocok pada tanah yang ada di Indonesia. Jarak tulangan yaitu 2 cm dari bibir beton atau dari permukaan beton. Kemudian bagel menggunakan besi 10, jarak 15 cm. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.